Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang Channa Blue Pultra ya. Dan di depan gue ini ada Channa Blue Pultra, yang di sebelah sana yang komteng, yang di sini single tank, yang di bagian bawah ya. Nah, sini. Dan ini yang ada di sekat setiap tanknya itu. Jadi kali ini gue akan membahas bagaimana cara melatih mental Channa Blue Pultra sampai flaring tangan ya, ketika kita tangan kayak gini si ikan ngerespon sob. Jadi gue akan bahas dari awal sampai akhir, gue akan jelasin dari awalnya kan konteng ya di pojokan sebelah sana sampai mentalnya barbar sob. Oke, langsung aja kita akan lihat di bagian bawah sana sob, yang udah gue latih. Oke sob, dan ini dia ikannya nih, ikan Channa Blue Pultra yang udah gue pisahin ya, untuk fokus terhadap mental si ikan sampai bisa flaring tangan kayak gini sob. Nah, ketika kita kasih tangan kayak gini, ini modenya mode ngajak berantem ya ikannya tuh. Mau digetok-getok juga kayak gini, ikannya diem-diem aja. Soalnya mentalnya udah lumayan bagus ya setelah gue pindahkan. Jadi gue akan jelasin semuanya dari awal. Ini kan ikan dari sini sob, dari satu indukan. Kalau masih konteng kayak gini, mental ikan masih belum pada barbar ya tuh. Tuh kan, ini pada lari ketika gue diketok kayak gini. Jadi gue pisahkan di sini buat melatih mentalnya. Jadi langkah awal itu harus menyiapkan tank ya. Tank buat si ikan ditaruh di satu tank, jadi single tank kayak gini sob. Dan ukuran tanknya itu sangat penting juga ya buat melatih mental si Channa Blue Pultra ini. Jadi jangan sampai ukuran tanknya itu jangan terlalu besar ya, dan jangan juga terlalu kecil atau sempit. Jadi harus menyesuaikan sob dengan ukuran size si ikan. Kalau gua kan ini ukuran si ikan ini 13 sentian ya. 13 senti gua kasih ukuran tanknya, panjangnya itu 40, lebarnya ini kalau nggak salah 25 sentian ya. Dan ini tingginya 30 nih sob, buat tank yang ini ya. Jadi harus menyesuaikan ukuran tanknya. Gue juga pernah ini ikan ditaruh di tank yang gede ya. Ukuran tank yang lebar itu efeknya, dampaknya si ikan mojok sob. Jadi gak betah ya, jadi kayak terlalu leluasa. Jadi ke si ikan itu gak betah. Soalnya kan ini gue progresan untuk melatih mentalnya itu dari nol ya. Dari konteng yang tadi gue pindahkan itu mentalnya masih gak ada lah, belum ada. Jadi ukuran tank harus menyesuaikan dengan ukuran si ikan. Dan buat masalah settingan tanknya sob, ini settingan tank juga sangat penting buat melatih mentalnya. Jadi gua di sini cuma menggunakan pasir ya. Ini di sini kebetulan gue cuma menggunakan pasir silika sama pasir malang warna merah dicampur. Itu buat kalian bebas mau pakai pasir malang warna hitam atau full merah ya. Itu bebas buat masalah pasir. Dan buat masalah background, di sini gue menggunakan background yang warna putih, keliling ya, hampir keliling, belakang, samping. Sini juga di samping sebelah sini gue pasang, cuma sementara gue copot dulu buat nanti kita akan lihat flaring pakai kaca cermin ya. Jadi settingan tank itu harus polosan kayak gini ya sob. Dalam arti polosan itu gak pakai aksesoris kayak tanaman atau bebatuan atau akar kayu ya. Jadi lebih baik polosan kayak gini. Soalnya kenapa? Supaya si ikan itu lebih fokus sob ketika kita ajak interaksi ya. Setiap hari ketika kita kasih makan, kita ajak interaksi dulu pakai tangan kayak gini. Jadi si ikan itu lebih fokus tertuju terhadap kita.
Jadi nggak ngumpet-ngumpet mulu. Kalau pakai akar atau bebatuan itu biasanya mager ya, males gerak, ngojok terus sob. Itu lebih baik polosan kayak gini. Dan selanjutnya kalau buat progres mental si ikan itu pola makan harus dijaga ya. Kalau bisa ini gua aja ikan ini dipuasakan selama 2 hari lebih kalau gak salah dulu itu ya. Dipuasakan supaya si ikan ngerespon sob ketika tangan kita di kayak gini ya. Jadi si ikan supaya ngerespon. Itu gua puasakan selama 2 hari lebih lah. Ada 2 hari atau 3 hari. Itu kan posisi si ikan otomatis lapar ya. Nah ketika kita ajak interaksi kayak gini, itu kan biasanya muter-muter ya, ngerespon, ngejar tangan kita. Itu sambil digetok-getok sob. Cerminnya sampai digetok-getok kayak gini. Kalau awal ini kan ya kayak gitu, lari ya, kayak lari. Cuma kayak ditambah lapar juga, terus kita getok-getok kayak gini, itu si ikan kelamaan marah ya. Jadi berbalik, si ikannya itu berbalik, langsung mode flaring kayak gini sob. Nah kayak gini tuh. Kalau udah mentalnya udah barbar, itu masih gua jaga pola makannya, udah mental kayak gini juga ya. Ini pakannya biasanya gua cukup sehari 1 kali gua kasih, cuma nggak terlalu banyak sob buat pakannya. Ini pakannya gua menggunakan ulat Hongkong ya, gak menggunakan pelet atau apa, cuma menggunakan ulat Hongkong. Dan dibiasakan juga dikasih cermin sob. Nah kasih cermin kayak gini supaya dia terbiasa nih. Tuh, mode flaring langsung ketika kita kasih cermin. Nah mantep ini tuh. Beda lagi sama yang komteng kayak gini sob. Meskipun dikasih cermin juga ini gak bakalan mode flaring ya. Tuh. Cuma pada bengong. Mungkin tuh 1-2 nih yang ini tuh. Ini kalau gua biasakan mental ikan ini kondisi komteng ya. Mentalnya jadi barbar itu auto nantinya pada berantem. Dan beda lagi di sini sekatan ya. Kalau ini disekat, setiap satu tank disekat diisi 4 ikan. Ini nggak rekomen banget buat melatih mental si ikan ya. Ini nggak bakalan jadi-jadi buat kalian yang punya ikan, pengen melatih mentalnya dari nol. Itu nggak rekomen banget buat melatih mental kondisi tank disekat kayak gini. Ini juga kenapa, soalnya si ikan itu nggak fokus terhadap kita ya, terutama terhadap kita. Jadi ketika kita ajak interaksi itu ikan nggak fokus sob. Soalnya ini di sampingnya dan di sampingnya juga ini banyak temennya. Jadi gak bakalan jadi-jadi, mental si ikannya itu biasa aja ya, nggak mau ngerespon ketika kita kasih tangan kayak gini sob tuh. Nah gak mau dia, soalnya ini apa, di pinggirnya itu banyak temennya. Meskipun ini sekatannya kalian kasih yang gelap atau yang tertutup, itu tetap aja sob. Ini di sela sekatan ini si ikan itu kayak mencium keberadaan temennya yang di samping. Jadi gak bakalan bener kalau buat melatih mental si ikan ya. Jadi harus diwajibkan itu harus single tank kayak gini. Jadi si ikan itu sendiri ya. Jangan sampai ada ikan yang lain. Dan ini juga gua ditutup samping sebelah sini, kiri kanan ditutup sampai belakang ya, menggunakan background. Kalau buat background itu bebas sih, mau menggunakan background hitam atau yang putih juga ya. Yang penting polos kayak gini sob. Background sama pasir, udah kayak gitu settingannya. Jadi jangan sampai apa pakai settingan tanaman atau yang lainnya ya. Jadi supaya si ikan itu fokus terhadap kita. Oke sob, mungkin cukup sekian ya penjelasan kali ini tentang bagaimana untuk melatih mental Channa Blue Pulchra dari awal ya. Dari mental tempe sampai mental
batu lah ya, keras sampai barbar. Dan semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, bila kalian suka silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen, share ke teman kalian, dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering. Dan jangan lupa follow juga IG-nya di aida_aida22_fish ya. Jangan lupa di follow ya sob. Dan mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di next video selanjutnya.